Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah kita masih bisa diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk bisa berkumpul. Mungkin tidak akan panjang lebar. Kita mulai dengan presentasi kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk presentasi kali ini ada 3 narasumber atau 3 presentasi. Yang pertama yang akan disampaikan oleh Pak Abdurrahman, kemudian yang kedua yaitu akan disampaikan oleh Pak Aroka, dan yang ketiga akan disampaikan oleh Ibu Eni Zulaiha. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita langsung saja untuk presentasi pertama yang akan disampaikan oleh Pak Abdurrahman. Dipersilakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Terima kasih Bu audiens sekalian. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk kajian tafsir. Kebetulan yang jadi fokus kajian saya itu terkait dengan beberapa hal yang nanti akan diungkap itu diantaranya terkait sumber Hajj Imam Al-Qurtubi itu sendiri. Slide berikutnya, ya. Sudah terlihat? Ya. belum terlihat slide 2-nya teh. Oh. Sebagai pendahuluan ingin saya sampaikan atau ingin saya jelaskan bahwa memang kajian Al-Quran itu dari masa ke masa tidak pernah kering atau tidak pernah kosong dari yang namanya penafsiran. Kenapa demikian? Karena memang Al-Quran itu sudah diyakini oleh umat manusia, oleh umat Islam lebih khususnya, bahwa dia adalah wahyu Allah. Wahyu Allah yang akan senantiasa relevan sesuai tempat dan waktu. Sering ada gium atau kaidah solih likuli zaman wa makan. Nah, karena sudah ada pandangan terhadap Al-Quran seperti itu, maka dimanapun Al-Quran itu hadir, maka pasti ada proses atau pasti ada penafsiran. Hal ini sesuai dengan kebutuhan atau respon pada masa Al-Quran itu ada. Nah, dalam lintasan sejarah tafsirnya pun berlatar belakang berbeda-beda. Diberikan kesempatan atau diberikan peluang untuk menafsirkan Al-Quran. Nah, di antara penafsir atau tafsir, kitab tafsir yang sampai hari ini menjadi rujukan para ulama berbagai kalangan, itu diantaranya adalah tafsir Al-Qurtubi. Kenapa tafsir Al-Qurtubi itu sangat dipakai oleh para ulama? Asumsi saya sendiri bahwa tafsir ini memiliki keistimewaan dari berbagai seginya, baik itu dari metodenya, dari corak ataupun manhaj yang dilakukan oleh penulisnya sendiri. Oleh karena itu, saya sendiri
merasa tertarik untuk meneliti sejauh mana sebetulnya tafsir Al-Qurtubi ini atau Al-Qurtubi ini menjalankan atau mengimplementasikan tafsirnya yang kita kenal dengan manhaj. Tiga permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini, pertama, apa sumber yang dijadikan rujukan oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Nanti dari sumber ini bisa diketahui sejauh mana referensi-referensi pada masa itu berlaku. Kemudian Qurtubi itu sendiri, dan yang terakhir dari berbagai sumber yang dikutip oleh penulis, lalu kecenderungan, lalu bagaimana langkah-langkah atau manhaj yang ditempuh oleh Imam Al-Qurtubi itu sendiri. Kajian ini sebetulnya dioperasikan atau dilakukan menggunakan metode kepustakaan. Sumber yang menjadi sumber utama atau primer itu tentunya kitab tafsir itu sendiri, itu Al-Jami' li Ahkamil Al-Qur'an. Lalu kemudian rujukan sekunder atau tambahannya itu adalah beberapa literatur, baik kitab, buku ataupun sumber yang lain yang relevan terhadap tulisan dan pembahasan ini. Slide berikutnya. Slide berikutnya, enak. Sudah? Sudah muncul, Pak? Belum teh. Oh. Baik, sebelum kita melangkah jauh terhadap kitab tafsir Al-Qurtubi ini, mungkin sedikit kita berkenalan dengan penulisnya sendiri ya. Imam Al-Qurtubi itu memiliki nama Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farrokh Al-Ansori Al-Qurtubi. Kunyahnya itu sering disebut dengan Abu Abdullah. Nah, Muhammad bin Ahmad ini sering kita kenal dengan Al-Qurtubi, dinisbatkan kepada salah satu daerah yang ada di ini seorang yang menciptakan pengajaran baru berdasarkan pengalaman pribadi yang kemudian mengajarkan pengalamannya kepada berikut. Halo Pak Abdul. Halo Pak. Sinyalnya mungkin ya. Pak Abdurrahman. Meskipun para kiai dan pimpinan pernah menyebut sebagai tarekat. Sebagai contoh, ketika ditanya apakah jamaah Halo Pak. mengatakan bahwa tuntunan Sayyidina Muhammad bisa disebut sebagai panduan dan bimbingan dalam perjalanan ini, tetapi bukan. Gimana itu? Sinyalnya atau gimana ya? Mungkin sinyalnya, Bu. Wah. Jadi bagaimana, Bu? Langsung aja tuh ke pemakalah kedua ya. Okay. Gimana Pak Arokas ya? Boleh Bu. Ya. Udah masuk lagi. Gimana Pak Abdurrahman? Sinyalnya ya? Lalu bagaimana? bagaimana Boleh. dilanjut aja? Iya. Atau itu dulu teh, sambil saya ini cek kuota dan sebagainya. Nantilah saya mau kedua tuh. Awatos. Baik. Nanti dilanjut ya Pak setelah Pak Aroka. Oke. Untuk pemateri selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Pak Aroka Fadli.
Untuk Pak Roka Fadli dipersilahkan. Mau share screen dulu. Boleh? Sudah ada di layar? Ya, sudah. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan satu tulisan yang judulnya Sikap Kritis Nabi Musa kepada Firaun dalam Perspektif Al-Quran serta Implementasinya terhadap Mengkritik Penguasa. Jadi secara umum tulisan ini adalah tentang mengkritik penguasa dalam Al-Quran. Kasus yang dikaji adalah kasus antara Nabi Musa dengan Firaun. Sebelum membahas lebih jauh, saya ingin membacakan ayat yang sering dijadikan sebagai rujukan tentang penguasa, yaitu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ayat ini biasanya dijadikan dalil untuk mentaati penguasa. Penafsiran tentang ayat ini menurut Said Qutb dalam bukunya Ma'alim fit Thoriq, dia mengatakan bahwa taat kepada pemimpin yang zalim itu harus bergerak, harus maju, menyingkirkan kezaliman itu, bahkan kalau perlu mengambil alih kekuasaan tersebut. Kemudian menurut Hasan al-Banna mengatakan bahwa ayat ini wajib taat apabila pemimpin itu mencukupi hak-haknya dan kewajiban-kewajibannya kepada rakyat. Apabila pemimpin atau penguasa tersebut lalai, maka perlu untuk dikritik dan dinasihati. Begitu juga dengan Al-Mawardi, satu pendapat dengan Hasan al-Banna. Nah, adapun Ibnu Taimiyah dalam hal ini dia mengatakan bahwa pemimpin yang zalim itu lebih baik daripada satu tempat yang tidak dipimpin oleh siapapun. Tetapi tetap Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa pemimpin itu sifatnya harus zalim. Kaitannya dengan ati'ullah wa ati'ur rasul, kenapa pada kata berikutnya tidak menggunakan ati'u ulil amri? Karena pada dasarnya mentaati manusia itu sifatnya relatif. Kadang manusia bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kadang juga tidak taat. Maka dalam mentaati pemerintah atau pemimpin itu harus pemimpin yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, atau pemimpin yang menyerukan perintah atau kebijakan yang tidak berseberangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, la ta'ata fi maksiatin innama ta'atu fil ma'rufi. Oke, berikutnya adalah apa itu sikap kritis. Menurut Alison King, sikap kritis ialah menganalisis, mengkaji, serta mencari kemungkinan-kemungkinan dari apa yang dilihat, didengar, dibaca, atau dialaminya dengan memunculkan pertanyaan-pertanyaan. Penguasa atau pemimpin biasanya erat kaitannya dengan kebijakan-kebijakan yang dihasilkan, atau mereka selalu mengeluarkan kebijakan. Dalam kebijakan ini kita harus menganalisis, mengkaji, serta mencari kemungkinan-kemungkinan apa sih dampak dari kebijakan-kebijakan itu.
Kemudian kita mencari kemungkinan-kemungkinan, apabila kemungkinan itu ternyata buruk, kita harus mengkritiknya. Tentu mengedepankan analisis dan mengkaji itu tadi. Intinya, sikap kritis itu tidak serta-merta langsung diucapkan atas dasar kebencian terhadap pemimpin atau penguasa, tetapi harus ada analisis dan kajian secara mendalam dalam mengkritik itu sendiri. Oke, selanjutnya, kenapa yang dijadikan kasus di Al-Quran itu adalah Nabi Musa dan Fir'aun? Pertama, karena Fir'aun adalah simbol penguasa yang zalim. Memang di dalam Al-Quran banyak penguasa-penguasa yang zalim yang disebutkan, tetapi tidak seperti Fir'aun. Dia hanya tidak disebutkan gelarnya. Kalau Fir'aun disebutkan di berbagai macam surah, berbagai macam ayat dengan sebutan Fir'aun itu sendiri. Walaupun Fir'aun itu bukan nama, melainkan gelar bagi raja-raja Mesir kuno. Tetapi cukup dijadikan simbol sebagai penguasa yang zalim, saya kira. Bahkan puncak kezalimannya adalah ketika Fir'aun mengaku dirinya adalah Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Kemudian masalah yang kompleks. Nabi Musa dengan Fir'aun ini punya masalah yang sangat kompleks sekali. Dimulai dari kelahirannya Nabi Musa. Ketika itu Fir'aun bermimpi bahwa akan ada seorang anak laki-laki dari Bani Israel yang akan mengancam kekuasaannya. Kemudian Fir'aun membunuh semua anak laki-laki di kalangan Bani Israel. Tetapi Musa ketika itu selamat karena oleh ibunya diletakkan di sungai, tetapi keranjang yang membawa bayi Nabi Musa itu justru dia tidak mengalir ke bawah. Dia menuju ke pemandiannya istri-istri Fir'aun. Kemudian Nabi Musa diangkat anak oleh keluarga Fir'aun. Setelah diangkat anak, kemudian tumbuh besar, meninggalkan kerajaan, dan setelah itu kembali ke kerajaan Fir'aun dengan ingin mengkritik Fir'aun, gitu. Mengancam eksistensi Raja Fir'aun. Ini kan masalah yang sangat kompleks sekali antara Nabi Musa dan Fir'aun. Yang awalnya adalah anak angkat, kemudian dia yang menjadi salah satu aktor tumbangnya Fir'aun. Berikutnya melibatkan banyak orang. Di sini Nabi Musa posisinya adalah membela Bani Israel yang ditindas oleh Fir'aun. Dan berikutnya adalah banyak ayat yang membahasnya. Tadi sudah disinggung bahwa ada beberapa raja yang zalim di dalam Al-Quran, tetapi tidak sebanyak ayat-ayat yang membahas tentang Nabi Musa dan Fir'aun. Nah, adapun ayat-ayat tentang sikap kritis Nabi Musa kepada Fir'aun, di sini disebutkan ada 19 surat yang berbeda dengan berbagai macam ayat. Yaitu diantaranya ada Al-Baqarah ayat 49-50, Ali Imran ayat 11, Al-A'raf ayat 103 sampai 136, dan seterusnya sampai Quran surat An-Nazi'at ayat 16 sampai 25. Kalau Raja Namrud yang berhadapan dengan Nabi Ibrahim itu hanya disebutkan di dalam surat Al-Anbiya saja. Tidak ada di surat yang lain tentang sikap kritik Nabi Ibrahim terhadap Raja Namrud. Nah, di satu sisi ada surat kisah Ashabul Kahfi yang juga sama-sama mengkritik pemimpin atau penguasa, itu hanya disebutkan dalam surat Al-Kahfi saja, tidak disebutkan di surat yang lain. Dengan banyak ayat yang disebutkan dalam Al-Quran ini akan menjadi kajian yang komprehensif bagaimana mengkritik pemerintah atau penguasa berkaca kepada sikap kritiknya Nabi Musa kepada Fir'aun. Nah, bagaimana implementasinya? Pertama adalah persiapan. Ketika Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadapi Fir'aun, dia tidak serta-merta langsung berangkat menghadapi Fir'aun, tetapi ia berdoa kepada Allah. Ketika itu kan, idhab ila fir'auna innahu tagha qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, dan seterusnya. Jadi persiapan yang sangat matang itu diperlukan dalam mengkritik penguasa agar
konten yang dikritiknya tepat, sasarannya tepat, dan solusi yang ditawarkannya juga tepat. Nah, seperti itulah yang dilakukan oleh Nabi Musa. Salah satu persiapan Nabi Musa, dia mengakui bahwa kelemahannya adalah dalam berbicara, sehingga dia mengangkat saudaranya, yaitu Nabi Harun, karena dia terkenal sebagai orang yang fasih untuk menjadi rekannya dalam mengkritik Fir'aun. Jadi salah satu persiapan untuk mengkritik penguasa itu adalah mengetahui kelemahan-kelemahan kita, kemudian menjadikan rekan-rekan yang bisa mengisi kekosongan atau kelemahan kita itu sendiri. Artinya dalam mengkritik pemerintah, kita perlu peran orang lain yang mendukung sikap kita terhadap mengkritik pemerintah. Kemudian berikutnya memulai dialog dengan lemah lembut. Tidak ada satu kata pun yang dilontarkan oleh Nabi Musa kepada Fir'aun dengan kata-kata caci maki, dengan kata-kata atau ujaran kebencian. Bahkan di situ perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, faqula lahu qawlan layyinan, dengan kata-kata yang lemah lembut. Nah, dari berbagai penafsiran ditemukan bahwa qawlan layyinan, kenapa kepada Fir'aun harus berkata lemah lembut? Karena Fir'aun itu punya karakter yang sangat keras, sehingga jika dilawan dengan kekerasan lagi, maka akan timbul kekerasan-kekerasan yang lain. Biasanya orang yang keras itu justru lemah terhadap hal-hal yang lembut. Artinya ketika dia mendapatkan pujian, ketika dia mendapatkan sanjungan, dia pasti tidak akan memberontak, tidak akan melawan. Yang berikutnya adalah fokus pada konten yang dikritik. Sebagaimana Nabi Musa, fokus kepada konten yang dikritiknya adalah terhadap kezaliman yang dilakukan oleh Fir'aun kepada Bani Israel. Di mana ketika itu Bani Israel dipekerjakan secara paksa oleh Fir'aun, kemudian diintimidasi, didolimi, dan lain-lain. Salah satu hal yang paling dirasakan oleh Bani Israel adalah ketika anak-anak laki-laki mereka harus dibunuh oleh Fir'aun, karena Fir'aun merasa dengan hadirnya anak laki-laki dari Bani Israel akan mengancam kekuasaannya. Yang berikutnya adalah meninggalkan daerah tersebut. Di dalam Al-Quran tidak ada satu kisah pun yang menggambarkan kesuksesan seorang pengkritik kepada penguasa. Saya kira ini fakta yang menarik untuk dikaji. Sebagaimana Nabi Ibrahim terhadap Raja Namrud, dia tidak berhasil merubah Namrud menjadi raja yang adil. Begitu juga Ashabul Kahfi, dia juga tidak berhasil mengubah rajanya menjadi raja yang adil. Dan terjadi juga pada Nabi Musa. Pada akhirnya dia tidak berhasil merubah kezaliman Fir'aun sehingga Fir'aun menjadi raja yang adil. Maka langkah yang tepat adalah meninggalkan daerah tersebut. Meninggalkan daerah ini itu tidak dimaknai sebagai meninggalkan tempat yang kita tinggal. Misalkan kita di Indonesia apabila mendapatkan pemerintah yang zalim, kita tidak kemudian pindah negara ke tetangga seperti Malaysia mungkin atau Singapura, tetapi meninggalkan daerah tersebut bisa dimaknai berhenti mengkritiknya, karena pada dasarnya kita sudah melakukan hal-hal yang terbaik, yaitu menyampaikan kritik kita kepada penguasa, menyampaikan saran-saran kita kepada penguasa. Nah, itu saya kira implementasi dari sikap kritik Nabi Musa kepada Fir'aun yang bisa dikaji dari tulisan saya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Pak Aroka Fadli yang sudah mempresentasikan hasil penelitiannya, hasil tulisannya. Untuk Pak Abdurrahman mau dilanjut sekarang atau bagaimana? Sudah bagus sinyalnya?
Cek satu kumaha teh tos ka kuping. Iya, sudah. Mau dilanjut? Iya, diulang. Ya, Diulang dulu. diulang ya. Baik. Baik. Sudah terlihat? Oke. Diulang dari awal lagi ya, Pak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Para audiens sekalian, alhamdulillah di kesempatan ini izinkan saya mempresentasikan satu penelitian atau satu penelitian kecil-kecilan terkait dengan kajian tafsir. Dalam hal ini, judul yang saya angkat adalah menelisik tafsir Al-Jami' li Ahkam Al-Quran karya Imam Al-Qurtubi. Tentunya yang nanti akan dijadikan pembahasan inti itu adalah terkait dengan sumber, corak, dan manhaj. Baik, sebagai pendahuluan ingin saya sampaikan bahwa Al-Quran memang diyakini oleh umat Islam sebagai wahyu Allah yang memang akan berlaku sampai akhir masa nanti. Sering ada gium atau kaidah yang menyatakan Al-Quran itu solih likulli zaman wa makan. Bahwa Al-Quran itu akan senantiasa relevan pada setiap tempat, setiap waktu dan tempat. Nah, berangkat dari pandangan seperti ini, dimanapun Al-Quran itu hadir, di kawasan manapun Al-Quran itu ada, maka Al-Quran akan senantiasa dibaca dan akan senantiasa difahami. Nah, dalam kasus seperti ini muncul Imam Al-Qurtubi yang dia lahir sekitar kurang lebih pada abad ke-6 dan meninggal pada abad ke-7. Imam Al-Qurtubi yang hidup pada masa tersebut merespon keberadaan Al-Quran, yang mana responnya tersebut mungkin sebagai asumsi penulis ingin menjadikan Al-Quran itu sebagai hudan, ingin menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk pada masa tersebut. Nah, lalu pertanyaan yang akan atau jadi masalah pada penelitian ini adalah sebetulnya bagaimana sumber atau apa sumber yang dijadikan rujukan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam kitab tafsirnya tersebut. Lalu kemudian bagaimana kecenderungan tafsirnya, dan yang ketiga adalah langkah-langkah atau manhaj seperti apa yang dilakukan oleh Imam Al-Qurtubi. Hal ini penting diungkap karena nanti akan dilihat bahwa epistem atau paradigma yang ada pada masa Imam Al-Qurtubi itu seperti apa. Baik, berikutnya sebelum melangkah pada kajian tafsir tersebut, ada baiknya kita mengetahui terhadap penulisnya tersebut. Imam Al-Qurtubi memiliki nama Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Faroh Al-Khazrazi Al-Qurtubi. Ini nama satu wilayah di Andalusia. Dia lahir pada tahun 588 Hijriah dan wafat pada tahun 671 Hijriah. Kira-kira hidup pada abad ke-6 dan awal abad ke-7. Sering kita kenal penulisnya ini dengan Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi ini memiliki keistimewaan di mata para ulama karena memang keilmuannya yang sangat luar biasa. Salah satu contohnya adalah penilaian dari Imam Az-Zahabi. Dia tuliskan dalam kitab Tabaqatul Mufassirinnya, dia menyatakan bahwa Imam Al-Qurtubi itu adalah dia seorang imam. Gelar imam itu memang sangat luar biasa. Lalu kemudian dia adalah seorang yang mutqin. Ini berhubungan dengan intelektualitasnya. Lalu kemudian dia adalah seorang yang thiqah atau kredibel. Nah, beberapa deretan gelar disampaikan atau disematkan kepada Imam Al-Qurtubi sebagai bukti bahwa Al-Qurtubi adalah ulama yang sangat diistimewakan atau disegani oleh para ulama. Dari tangan Al-Qurtubi ini lahir beberapa karya. Salah satu di antaranya memang karya yang sedang kita kaji, yaitu Al-Jami' li Ahkam Al-Quran. Nah, kita langsung masuk saja kepada kitab
tafsir Al-Qurtubi ini. Mengenai tafsir Al-Qurtubi, sebetulnya penulis tafsir ini sudah menyebutkan di dalam muqaddimahnya bahwa tafsirnya itu bernama Al-Jami li Ahkam Al-Quran wal Mubayyin lima tadhammanahu minas sunnah wa ajil furqan. Kata Al-Qurtubi bahwa tafsir ini namanya Al-Jami li Ahkam Al-Quran. Dari segi nama memang sudah kelihatan bahwa arah yang ingin dituju dari tafsir ini adalah ahkam. Jadi kita lihat pada corak atau kecenderungan dari tafsir ini. Nah, kelahiran tafsir ini sangat dinantikan sebetulnya oleh para ulama, begitupun umat muslim secara umum. Respon baik itu muncul dari Imam Ibnu Taimiyah yang hidup pada masa setelah Al-Qurtubi. Dia mengatakan bahwa tafsir ini adalah aqrabu ilal kitabi wa sunnah. Tafsir Al-Qurtubi ini adalah tafsir yang paling dekat kepada ahli kitab dan sunnah. Maksud ahli kitab itu adalah ahlu sunnah wal jamaah. Lalu kata dia, wab'ad anil bid'ah, dan jauh dari kebid'ahan. Kebid'ahan yang dimaksud pada masa Ibnu Taimiyah itu ya kebid'ahan akidah. Nah, itu beberapa pujian dari para ulama terkait dengan kelahiran atau kehadiran tafsir Al-Qurtubi tersebut. Nah, walaupun demikian sebetulnya di era sekarang atau belakangan ini ada beberapa peneliti yang sudah mengkaji dan meneliti, menganalisa, bahkan memberikan komentar terhadap kitab ini. Salah satu di antaranya adalah apa yang disampaikan Abu Syahbah. Dia menyatakan bahwa tafsir Al-Qurtubi ini banyak mencantumkan atau ada riwayat Israiliyat. Walaupun kata dia kadarnya memang sedikit. Selain daripada itu, Romzi Na'nah juga memberikan komentar bahwa di dalam Al-Qurtubi ini ada riwayat dhaif, riwayat palsu dan Israiliyat, walaupun sebetulnya tidak banyak. Nah, terlepas dari kritik seperti itu, tafsir Al-Qurtubi tetap memiliki kedudukan yang sangat istimewa di kalangan para ulama dan begitupun umat Islam secara umum. Kenapa demikian? Karena memang di sana menghadirkan berbagai keterangan, berbagai penjelasan terkait dengan hukum-hukum di dalam ayat Al-Quran. Nah, lalu kita masuk pada sumber dan corak tafsir Al-Qurtubi. Sebagaimana kitab tafsir yang sudah jamak atau familiar, kita ketahui bahwa tafsir itu pasti memiliki sumber. Padanan kata dalam bahasa Arab sering disampaikan oleh para peneliti dengan istilah masodir. Ya. Nah, adapun sumber yang dijadikan rujukan oleh Imam Al-Qurtubi, hasil dari penelitian kami adalah dia bersumber pada tafsir Bir-Ra'yi. Beberapa peneliti memang hilang pendapat terkait dengan sumber, apakah sumber itu bil ma'thur atau Bir-Ra'yi, namun dalam hal ini penulis dituju pada bahwa tafsirnya itu bersumber dari Bir-Ra'yi, walaupun pada sebagian tempat memang bersumber bir-riwayah juga. Di sini sebutkan penulis mendapatkan bahwa sumber yang dijadikan rujukan oleh Al-Qurtubi itu pertama Al-Quran, lalu kemudian Sunnah. 4 sumber yang sering kita istilahkan dengan tafsir bil ma'thur, ya Al-Quran, Sunnah, pendapat sahabat dan pendapat tabi'in. Lalu di samping itu ada keterangan asbabun nuzul, syair-syair Arab, qiraat, dan pendapat ulama madhab. Tidak cukup di sana, sebetulnya tafsir ini banyak juga mengutip pada kitab tafsir ulama terdahulu. Salah satunya diantaranya karya Al-Faro, Ma'ani Al-Quran, karya Az-Zujaj, lalu kemudian karya At-Tabari dan sebagainya. Bahkan bukan hanya itu, mengutip juga kitab-kitab hadis 9 ya, kitab Musnad, kitab Maghazi dan sebagainya. Ini menandakan bahwa sumber yang dijadikan referensi oleh Al-Qurtubi itu sangat kaya dan sangat banyak. Nah, dari hasil penelitian kami untuk corak tafsir Al-Qurtubi ini lebih mengarah kepada tafsir fikhi atau yang berhubungan dengan hukum-hukum.
Itu memang sudah terlihat dari judulnya sendiri, Al-Jami' li Ahkam Al-Quran. Nanti sebagai bukti banyak di dalam manhajnya yang dilakukan oleh Imam Al-Qurtubi. Berikutnya langsung kepada manhaj tafsir Al-Qurtubi. Sejauh pengamatan penulis sampai artikel ini dipresentasikan, ada 10 manhaj yang ditempuh oleh Imam Al-Qurtubi. Kita artikan manhaj di sini sebagai langkah konkret atau operasional penafsiran Al-Qurtubi itu sendiri terhadap ayat Al-Quran. Nah, di dalam menjalankan manhaj atau langkah-langkah tafsirannya itu, Al-Qurtubi yang kami dapatkan melalui atau memakai 10 manhaj. Langsung saja yang pertama, Imam Al-Qurtubi itu menafsirkan Al-Quran dengan tafsir ma'thur dan juga tafsir ar-ra'i. Lalu kemudian ketika didapatkan pertentangan antara beberapa riwayat yang ada, maka dilakukan proses tarjih. Sebagai salah satu contoh adalah ketika menafsirkan Quran surat At-Takwir ayat ke-5 pada kata husyirat. Ketika menafsirkan kata husyirat ini, Imam Al-Qurtubi mencantumkan 3 pendapat. Yang pertama dari Qatadah dan Hasan, yang mengartikan husyirat itu adalah jumi'a, dikumpulkan. Riwayat yang kedua dari Ibnu Abbas yang mengartikan husyirat itu adalah kematian. Lalu riwayat yang ketiga itu diambil dari Ibnu Abbas yang menyatakan husyirat itu adalah bahwa semua hewan itu dikumpulkan, diperintahkan, dan mereka mati sehingga menjadi tanah. Nah, dari 3 pendapat ini terlihat pertentangan antara pendapat Ibnu Abbas, Qatadah, dan pendapat yang lainnya. Dalam hal ini Imam Al-Qurtubi melakukan tarjih. Dia menyatakan bahwa pendapat yang benar menurut dia dengan menggunakan lafadz qultu, bahwa yang benar adalah pendapat yang ketiga, yang menyatakan bahwa pada hari itu semua binatang dikumpulkan. Semua binatang itu dikumpulkan yang pada saat itu memang sudah dimatikan. Nah, selain dari sumber ma'thur atau riwayat yang dilakukan oleh Al-Qurtubi, di samping itu dia juga memakai sumber ra'i atau rasionya sendiri. Dilihat ketika dia menafsirkan Quran surat At-Takwir ayat 16 pada kata Al-Kunnas. Al-Kunnas dia artikan sebagai sesuatu yang tertutup atau ada di bawah. Diartikan dengan syair dari Umru Qais. Nah, itu yang pertama, manhaj yang dilakukannya itu adalah menafsirkan Al-Quran dengan tafsir bir-riwayah dan tafsir bir-ra'i. Jika terdapat penentangan, maka dilakukan tarjih. Lalu manhaj yang kedua yang dilakukan oleh Imam Al-Qurtubi itu adalah menisbatkan suatu pendapat kepada pemiliknya dan menisbatkan hadis kepada musonifnya atau penulisnya. Salah satu contoh adalah ketika dia menafsirkan Quran surat Al-Haqqah. Ayat pertama, Al-Haqqatu mal-Haqqah wa ma adraka mal-Haqqah. Ketika menafsirkan ayat ini, dia menyetir satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi bahwa Al-Haqqatu mal-Haqqah di dalam ayat Al-Quran itu memang diartikan sebagai sesuatu yang bisa kita istilahkan dengan kiamat. Nah, berdasarkan hadis tersebut, maka Imam Al-Qurtubi menyimpulkan Al-Haqqah itu adalah Al-Kiamat. Lalu kemudian selain itu, ketika menyandarkan suatu tafsir kepada hadis, dia juga menyandarkan tafsir kepada suatu pendapat kepada pemiliknya. Dan itu sering dilakukan pada beberapa tafsirannya. Lalu yang ketiga, manhaj dari tafsir Al-Qurtubi adalah menghimpun berbagai pendapat ketika terjadi atau terdapat pertentangan. Lalu jika ada kebutuhan maka dilakukan tarjih. Hal ini sama seperti yang tadi yang pertama, hanya bedanya adalah ketika di dalam satu ayat itu tidak terdapat hadis atau ayat yang memberikan makna atau tafsir, maka dia lebih mengutip pendapat-pendapat para ulama.
biasanya lebih dari 1, lebih dari 2, bahkan ada yang sampai 5 dan 6. Nah, ketika mendapati berbagai pendapat yang berbeda, dia melakukan tarjih. Salah satunya adalah ketika menafsirkan Quran surat Al-Maidah ayat 6. Idza kumtum ilas sholati. Terkait dengan kewajiban wudhu, apakah satu wudhu itu bisa berlaku untuk 2 kali sholat atau hanya berlaku untuk 1 kali sholat. Nah, ketika mengutip beberapa pendapat, di sini kami contohkan 3. Ada 3 pendapat yang dia kutip. Lalu di akhir menyatakan bahwa pendapat saya adalah condong kepada anu dan anu. Itu bisa dilihat di artikel yang sudah ditampilkan. Lalu yang keempat adalah menjelaskan ayat-ayat hukum jika berkaitan dengan hukum. Kalaupun tidak berkaitan dengan hukum, maka hanya mencantumkan tafsiran dan takwilnya. Nah, ini salah satu manhaj yang ditempuh oleh Imam Al-Qurtubi. Ketika berbicara tentang ayat hukum, dia melakukan tafsiran begitu panjang dan lebar. Tetapi kalau tidak berkaitan dengan hukum, maka dilakukan hanya tafsiran dan takwilan saja. Lalu yang kelima, menyebutkan asbabun nuzul. Lalu ketika asbabun nuzul itu saling bertentangan, maka dia melakukan komparasi. Kalaupun tidak dimungkinkan, maka dilakukan tarjih. Lagi-lagi seperti ini manhaj yang dilakukan oleh Al-Qurtubi. Lalu yang keenam, kita agak dipercepat. Yang keenam adalah manhaj yang dilakukan itu adalah memperhatikan kebahasaan dan dikuatkan dengan syair-syair Arab. Salah satu contoh ketika menafsirkan lil muttaqin surat Al-Baqarah ayat kedua. Ketika berbicara atau menafsirkan lil muttaqin, dia mengatakan lil muttaqin itu asalnya adalah lil muttaqiyin. 2 iya, lalu kemudian di sana ada perubahan, iya-nya dibuang, kasrohnya dibuang, dimasukkan kepada iya yang kedua, kemudian waw yang pertamanya diganti dengan ta, sehingga kesimpulan akhirnya adalah dibaca lil muttaqin, lil muttaqina. Nah, ketika berbicara tafsir seperti itu, dia menguatkannya dengan syair-syair Arab. Syair Arab yang dia kutip dari Ibnu Mu'taz. Singkat kata, dari penafsiran yang dia lakukan, ketika berbicara kebahasaan selalu berpegang kepada syair-syair Arab jahiliyah ataupun Arab pada saat masa turunnya Al-Quran. Lalu manhaj yang ketujuh, ini menjadi satu keistimewaan bagi Imam Al-Qurtubi, tidak fanatik terhadap madhab, dan pendirian yang dia pilih adalah disertai dengan dalil. Salah satu contoh, dan ini banyak sebetulnya di dalam tafsirannya tersebut, adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 196, ketika berbicara tentang kewajiban mencukur rambut kepala setelah hewan berkurban. Setelah berkurban ya, mohon maaf. Ayatnya adalah wala tahliku ru'usakum hatta yablugul hadiya mahillah. Di sini ada beberapa masalah yang diketengahkan oleh Imam Al-Qurtubi. Dia mengatakan, apakah boleh mencukur sebelum berkurban atau menyembelih hewan kurban? Nah, di sini ada 3 pendapat yang menyatakan tidak boleh, karena redaksi ayatnya menyatakan harus menyembelih dulu lalu mencukur rambut kepala. Yang kedua, boleh mencukur dulu dan baru menyembelih. Lalu pendapat yang ketiga, boleh dengan syarat. Nah, dari beberapa pendapat tadi, Imam Malik, yang mana mazhab Maliki ini menjadi mazhab yang dipilih oleh Imam Al-Qurtubi, itu lebih memiliki pendapat bahwa tidak boleh mencukur sebelum berkurban. Tetapi dalam hal ini Imam Al-Qurtubi mengatakan pendapat yang benar adalah boleh mencukur sebelum menyembelih hewan kurban. Pendapat yang tersebut dikuatkan dengan hadis Nabi bahwa Nabi pernah melakukan hal itu. Nah, dalam hal ini kita ketahui bahwa Imam Al-Qurtubi ini tidak fanatik terhadap madhab, walaupun ini yang dijadikan sampel adalah Quran Surat Al-Baqarah 196.
Dan di tempat yang lain tidak jauh seperti ini, bahwa Imam Al-Qurtubi tidak fanatik terhadap mazhab Malikinya. Manhaj yang ke-8 adalah memperhatikan hukum berdasarkan dalil dari hadis-hadis Nabi. Nah, ini keunggulan dari Imam Al-Qurtubi. Ketika berbicara tentang hukum dalam Al-Quran, maka tidak terlepas dari pengutipannya terhadap hadis Nabi. Contoh ketika dia menafsirkan surat Al-Fatihah. Apakah Al-Fatihah itu wajib dibaca ketika sholat atau tidak? Dia menyetir hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Malik, dan Syafi'i yang redaksinya la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Bukan hanya satu hadis yang dia nukil, tetapi ada beberapa hadis yang satu makna dengan keterangan tersebut. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa manhaj yang dia lakukan adalah selalu menukil hadis ketika berbicara tentang hukum. Manhaj yang ke-9 menyebutkan sebab-sebab adanya perbedaan pendapat terhadap suatu permasalahan. Salah satu contohnya adalah ketika menafsirkan Quran surat Al-Baqarah ayat 180. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kutiba 'alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf." Secara redaksi atau secara literal maknanya adalah ketika mendekati kematian, maka seseorang itu diwajibkan untuk berwasiat kepada kedua orang tua dan kepada kerabatnya. Ayat ini menimbulkan permasalahan atau menimbulkan beberapa masalah, beberapa penafsiran. Ada yang menyatakan bahwa memang wajib seseorang itu memberikan wasiat walaupun kepada keluarga dan kerabat. Ada juga yang mengatakan tidak wajib, kalaupun wajib itu dibatasi hanya 1/3. Nah, dalam hal ini Imam Al-Qurtubi mengetengahkan beberapa pendapat tersebut. Ada sekitar 3-4 pendapat terkait dengan hal ini. Tetapi kata Imam Al-Qurtubi yang menjadi pusat perbedaan itu adalah terkait dengan ketika seseorang yang mati tidak meninggalkan ahli waris. Ya. Di dalam redaksi tafsirnya disebutkan seperti ini, wasababul khilaf ma'a ma dzakarna al-khilafu fi baitil mal hal huwa warithun aw hafidun lima yaj'alu fihi. Ketika seseorang itu tidak memiliki ahli waris, lalu kemudian harta ini diserahkan kepada Baitul Mal, permasalahan yang nanti muncul adalah apakah Baitul Mal ini sebagai ahli waris atau hanya penjaga harta. Nah, ini yang menjadikan sebab para ulama berbeda pendapat, kata Imam Al-Qurtubi. Jadi manhaj yang ke-9 itu senantiasa menyebutkan sebab perdebatan para ulama terhadap suatu permasalahan. Lalu yang terakhir, yaitu menisbatkan qiraat kepada pemiliknya, menjelaskan derajatnya, menunjukkan makna secara bahasa, secara tafsir, secara fikih, dan mentarjih antara beberapa pendapat. Salah satu contoh adalah ketika menafsirkan kata fatabayyanu di dalam Quran surat An-Nisa ayat 94. Kata Al-Qurtubi, beberapa ulama qiraat seperti Hamzah membaca fatabayyanu ini dengan fatathabbatu, tasabut bukan tabayun. Tetapi memang jumhur qiraat membacanya fatabayanu. Riwayat Hamzah atau qiraat Hamzah membacanya dengan fatasabatu. Lalu Al-Qurtubi mengatakan yang lebih unggul atau lebih roji itu adalah dibaca fatabayanu, walaupun riwayat Hamzah juga sahih, tetapi yang lebih roji adalah fatabayanu. Bukan hanya itu, ketika menyebutkan atau menisbatkan qiraat kepada pemiliknya, tadi yang membaca fatabayanu itu Asim, Hafs, dan sebagainya. Sedangkan yang membaca fatasabatu adalah Hamzah. Di samping itu dia juga menjelaskan tafsiran dan derajat, seperti yang tadi sudah dipaparkan. Nah, baik para hadirin sekalian, mungkin seperti itu kajian saya terkait dengan manhaj tafsir Al-Qurtubi, sehingga bisa disimpulkan bahwa manhaj yang ditempuh oleh Al-Qurtubi itu ada 10 yang sebagaimana tadi sudah disebutkan, lalu sumbernya juga bersumber dari tafsir Bi Ar-Ra'i, ada juga yang tafsir birriwayah
Lalu kemudian coraknya itu lebih condong kepada corak fikih. Dan kalau dilihat dari metode umum yang sudah dibakukan Al-Parmawi yang 4, dari mulai ijmali, muqarron, lalu kemudian maudhu'i, dan satu lagi maudhu'i, ijmali, muqarron, tahlili. Dari keempat metode itu Al-Qurtubi menggunakan metode tahlili. Kenapa? Karena berbagai aspek sudah dikaji di dalam tafsirannya tersebut. Dari pemaparan ini penulis berasumsi bahwa pada masa Imam Al-Qurtubi abad ke-7, budaya kutip-mengutip terhadap riwayat itu masih kental. Lalu kemudian budaya mencantumkan qiraat sebagai tafsir juga masih berlaku. Dan pada saat itu sudah mulai ada kecenderungan berpikir secara rasio atau berpikir secara rasional. Berbeda dengan tafsir sebelumnya pada masa Nabi yang lebih menjauhi hal-hal yang berkaitan dengan tafsir birro'i ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdurrahman atas pemaparannya. Untuk selanjutnya, presentasi terakhir akan disampaikan oleh Ibu Eni Zulaiha. Kepadanya disilahkan. Mau share screen ini, Bu? Ya, sudah kelihatan? Belum. Nah, udah. Nah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menyampaikan hasil penelitian yang sudah diubah menjadi calon artikel jurnal yang dicoba disubmitkan pada acara hari ini. Judulnya adalah Strategi Kiai Feminis dan Otoritas Agama. Latar belakang dari masalah yang saya angkat adalah yang pertama, bahwa isu feminis oleh mayoritas umat Islam di Indonesia atau di seluruh dunia masih dipandang sebagai faham yang berisi pemberontakan perempuan atas pengingkaran kodrat dan melawan peranata sosial yang ada. Artinya secara sederhana, isu feminis sampai hari ini masih dianggap sebagai pemberontakan kaum perempuan kepada laki-laki. Kemudian juga keberadaan gerakan-gerakan feminis itu masih sangat dianggap mengganggu superioritas laki-laki yang dalam beberapa tafsir klasik disebutkan bahwa laki-laki itu lebih utama atau qawwam, menjadi penanggung jawab, menjadi penguasa, menjadi pemimpin, menjadi penjaga, dan menjadi pelindung perempuan. Namun pada kenyataannya di Indonesia ditemui satu kiai NU yang berjenis kelamin laki-laki yang justru membela nasib perempuan, yang kemudian kiai ini memperoleh banyak sekali gelar dan juga pengakuan baik dari dalam ataupun luar negeri, sampai kemudian Kiai namanya Kiai Husain Muhammad. Kiai Husain Muhammad ini kemudian memperoleh gelar honoris causa dari segala macam aktivitas dan juga perjuangannya dalam rangka membela hak-hak perempuan, karena menurut Kiai ini ada banyak hal kehidupan ataupun persoalan sosial yang dilahirkan akibat dari ketidakadilan sosial, ketidakadilan relasi perempuan dan laki-laki baik di wilayah domestik ataupun publik. Masalah penelitian yang saya angkat hanya 2. Yang pertama, apa yang menyebabkan pandangan feminis tumbuh dalam pemikiran dan gerakan Husain Muhammad sehingga ia dikenal sebagai kiai feminis. Yang kedua, bagaimana strategi yang dilakukan Husain Muhammad dalam membela perempuan sehingga segala perjuangannya itu diterima oleh publik yang misoginis. Lalu metodologi penelitian. Karena penelitian saya ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan mengklarifikasi suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan mendeskripsikan sejumlah variabel, tetapi tidak mempersoalkan hubungan antar variabel dan tidak
juga bermaksud menarik generalisasi, maka menurut saya metode yang pas dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis. Teknik pencarian datanya dengan 2, wawancara dan studi dokumen. Studi dokumen ini adalah dengan cara membaca buku-buku yang ditulis oleh Kiai Husain Muhammad yang jumlahnya hampir ada 52 buku, baik yang berseri ataupun yang tidak. Kemudian analisanya menggunakan analisa isi atau konten analisis pada seluruh karya Husain Muhammad dan juga hasil wawancara yang saya sudah lakukan dengan tokoh ini. Kemudian dari hasil penelitian saya menemukan bahwa hal yang membuat Kiai Husain Muhammad ini dikenal sebagai Kiai feminis ini karena Kiai Husain Muhammad memiliki kepribadian yang open minded. Ia dilahirkan dalam keluarga NU, tetapi ayah dan ibunya memiliki satu pandangan yang sangat modern dan juga maju dibanding orang pada zaman itu. Oleh karena itu, perbedaan Husain Muhammad itu yang open minded ini juga membuka peluang menerima Kiai Husain Muhammad menerima ide-ide baru yang pada pertama kali dia temukan itu atau dikenalkan pada tahun 1993 ketika Husain Muhammad diajak untuk berdiskusi di P3M, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, melalui seminar perempuan dalam pandangan agama-agama, kemudian juga Bahsul Masail NU yang juga cukup membentuk kekritisan Husain Muhammad. Maka dia kemudian mengakui bahwa pemikiran adil gender itu dia dapatkan dari 3 hal tadi ya. Dari perkenalannya dengan pemikiran modern di P3M, kemudian Bahsul Masail, dan juga diskusi-diskusi. Tokoh ini atau Husain Muhammad ini dengan kepribadian yang open minded itu memperoleh banyak gelar dan juga sampai hari ini dianggap sebagai dalam tanda kutip tokoh kontroversial yang membela perempuan di kalangan NU. Laki-laki yang membela perempuan maksud saya. Lalu kemudian dari pertanyaan kedua tentang strategi yang dilakukan tokoh ini atau Husain Muhammad dalam mengusung pemikirannya, saya menemukan bahwa ada 2 hal yang dia lakukan atau Husain Muhammad lakukan. Yang pertama, Husain Muhammad memiliki kedalaman akan literatur klasik Islam ya pemikiran klasik terutama fikih. Maka ketika dia melakukan analisis atau counter-analisis atau counter-argumen pada isu-isu tentang ketimpangan gender yang terjadi di masyarakatnya, terutama yang dia lihat di sekitarnya yaitu dunia pesantren, dia membuat satu argumen-argumen ataupun membuat berbagai argumen dan tulisan dengan cara yang khas. Dituturkan dengan cara yang khas artinya menggunakan bahasa sederhana yang bisa dipahami oleh orang-orang di dunia pesantren dan juga menggunakan sejumlah referensi untuk mendukung pendapatnya itu yang diambilnya dari kitab kuning. Jika dibanding dengan Nasaruddin Umar misalnya, Nasaruddin Umar memiliki satu perbedaan dengan Husain Muhammad. Nasaruddin Umar lebih menggunakan argumentasi yang bersifat akademis dan filosofis sehingga ketika argumen-argumen Nasaruddin itu dicoba disosialisasikan ataupun diberitahu atau disampaikan pada masyarakat santri pada umumnya agak sulit dipahami. Ini berbeda dengan apa yang dilakukan Husain Muhammad. Sebagai seorang feminis, Husain Muhammad memiliki kesadaran gender yang sangat tinggi dan juga setelah memiliki kesadaran, beliau juga melakukan beberapa aksi dengan strategi yang tadi ya. Untuk mendapatkan pemahaman keagamaan yang disandangnya sebagai komitmen agar berpartisipasi dalam menciptakan keadilan dan prestasi sosial dalam menyelesaikan persoalan kemanusiaan, dia menggunakan pendekatan literatur klasik atau kitab kuning dan juga menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana. Yang kedua, strategi yang ditempuh yang kedua adalah secara konseptual dia menawarkan konsep baru, yaitu konsep Tauhidullah yang menekankan pada kesetaraan atau al-musawah dan juga al-hurriyah.
manusia di matanya atau menurutnya adalah sama ya, selaras dengan antara perempuan dengan laki-laki. Tauhidullah, musawah dan al-huriyah ini kemudian dielaborasikan dengan sangat apik dengan satu arah ataupun dengan satu target, yaitu tercapainya maqasid syariah. Dan hasil pembacaan baru terhadap HAM lalu kemudian di mix and match pada paradigma tafsir feminis yang dia lakukan, lalu kemudian Kiai ini mencoba memberikan penafsiran baru pada teks-teks lama yang tidak solutif ataupun mendiskriminasikan perempuan. Semua itu dilakukan secara sistematis selama kurang lebih 20 tahun dan kemudian setelah 20 tahun dia melakukan, dia mendapatkan banyak penghargaan dan juga pengakuan dari dalam ataupun luar negeri. Nah, itu saja kesimpulan dari penelitian saya. Semoga ada guna dan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Eni Zulaiha yang sudah memaparkan hasil penelitiannya, dan kedua pemateri juga saya ucapkan terima kasih. Adapun untuk materi ketiga ini adalah sebagai salah satu syarat untuk acara konferensi internasional. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit. Oke, Ibu, ada Bangga Bu.